Segera bentuk BPN tanggulangi COVID-19. Pemerintah harus segera membentuk Badan Penyihatan Ekonomi Nasional atau National Economic Recovery Agency untuk menanggulangi COVID-19 yang berdampak besar pada sektor perekonomian. Apalagi, diprediksi kondisi perekonomian saat ini lebih dahsyat dibandingkan Great Depression tahun 1928, krisis moneter 1998, bahkan Global Financial Crisis 2008. Pada sesi 2019, baseline PDB kita 16.820 triliun, last PDB growth 5,02%, inflasi 3,2%. Tahun 1998, kita hanya kena krisis moneter saja. Pemerintah membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Shock yang terjadi saat itu, economic growth menjadi minus 13% dan size PDB kita saat itu sekitar 1.500 triliun. Stimulus bailout atas semua total hutang saat itu adalah 600-an triliun dan sebagai pelaksanaan administrasinya adalah BPPN. BPN bukan deja vu dari BPPN. Jika BPPN fokusnya pada takeover dari pemilik lama, maka tugas utama BPPN adalah penyelamatan dan penyehatan. Saat ini, jika tidak ada badan khusus, maka aset kredit di perbankan nasional berpotensi diambil alih oleh aset manajemen asing atau dikendari oleh asing. Jika tidak dilakukan upaya penyelamatan dan penyihatan ekonomi, maka sumber daya dari berbagai sektor antara lain tambang batu bara, mineral, kebun sawit, pabrik CPO, gedung, hotel, dan aset strategis lainnya dapat diambil alih bahkan dimiliki oleh swasta asing. BPN akan bekerja ad hoc sampai proses penyelamatan dan penyihatan ekonomi maupun keuangan nasional dituntaskan dengan baik. Tugas pokoknya berada pada fase stabilisasi, menuju normalisasi, hingga mencapai keadaan normal yang stabil dan berkelanjutan. BPN adalah operator kebijakan yang dibuat oleh KSSK. BPN akan menjadi eksekutor administrasi pelaksana dari seluruh kebijakan terkait penggunaan uang hasil kebijakan quantitative easing dari Bank Indonesia. Jika tidak ada BPN, maka Kementerian Keuangan, BI, OJK, ataupun LPS dalam kurun waktu 5-10 tahun yang akan datang hanya fokus menanggulangi dampak COVID di perekonomian dan keuangan. Pada akhirnya, tugas rutin seluruh lembaga negara itu akan terbengkalai dan masyarakat dapat dirugikan karenanya.